Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Destri Suandari dengan NPM 247820004. Di sini saya akan membuat video hands-on pemrograman jaringan 2 yaitu NetMiko dan YAML. Nah, untuk lab session 5 ini sendiri ada tujuannya. Yang pertama itu adalah memahami perbedaan para Miko dan NetMiko, lalu menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, di sini juga ada perbedaan Paramiko versi NetMiko. Paramiko sendiri itu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, sedangkan NetMiko itu dibangun di atas Paramiko, dikhususkan untuk perangkat jaringan. Nah, Paramiko itu tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan, perintah harus diketik manual, output juga harus diparsing sendiri. Nah, sedangkan NetMiko itu tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Nah, lalu selanjutnya lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum, serta kalau NetMiko ya lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Nah, di sini juga ada perbedaan kode Paramiko versus NetMiko ya. Kalau di Paramiko itu kodenya itu agak lebih panjang, sedangkan di NetMiko itu lebih singkat dan tidak bertele-tele. Oke, kita langsung masuk aja mungkin ke exercise satunya ya. Initial configuration, dimana di sini itu kita disuruh menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, yang dimana PyNF-nya itu sudah terinstall, syslog sudah terinstall, lalu memastikan setiap perangkat dan NIC itu telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Lalu selanjutnya konfigurasi SSH pada switch maupun router. Nah, di sini itu jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan itu konfigurasi tercatat. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Kita ke NIC ya mungkin. Sebelumnya sebentar kita benerin dulu ini di sini cancel. Di sini kita mungkin coba ping IP router dan IP switch saya ya, ping 192.168.1.6 untuk IP router saya bisa. Lalu kita ping IP switch saya dengan 17 bisa juga. Lalu di sini mungkin kita mengecek koneksi SSH-nya ya. Di sini itu SSH saya itu harus pakai menggunakan ini agar aman. Jadi kayak dia itu RSA modulusnya itu kayak lemah gitu, jadi harus menggunakan ini TRI 2024 Nah, bisa untuk koneksi SSH di router. Kita exit aja. Lalu selanjutnya di sini itu SSH ini TRI 2024 and TRI 2024. Nah, lalu selanjutnya itu kita masuk ke sini lagi. Kita langsung aja masuk ke exercise 2 yang dimana itu di sini kita disuruh konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Di sini pertama-tama itu kita disuruh install NetMiko ya pada NIC dan disuruh memastikan NIC-nya itu telah terhubung ke internet. Nah, install NetMiko itu menggunakan pip. Di sini menggunakan pip karena NetMiko itu merupakan library dari Python ya. Jadi kita installnya itu menggunakan pip install NetMiko, gini aja perintahnya. Nah, udah. Lalu selanjutnya di sini itu kita disuruh membuat script Python dengan NetMiko dan Python 39 atau lebih. Nah, nama file nanonya itu netmiko.conf.py yang dimana dia itu disuruh mengkonfigurasi switch, membuat VLAN 10, router itu mengaktifkan interface loopback 0. Oke. Kita di sini aja. Kita mungkin cek Python dulu ya. Python 3 min version. Nah,
di sini itu Python saya udah versi 3919. Lalu selanjutnya di sini kita buat aja file nano dengan nama netmiko.conpy. Oke. Lalu selanjutnya kita itu membuat script yang dimana disuruh mengkonfigurasi VLAN 10 dan dan loopback 0 ya. Di sini saya udah ada kodenya yang dimana dia itu harus from netmiko ya, import connect handler. Lalu di sini ada konfigurasi device-nya yang dimana switch itu ini device type-nya, hostnya 192.168.1.7, username-nya ini dengan nama username SSH saya, passwordnya juga, untuk router sama. Lalu di sini koneksi ke switch-nya dan membuat VLAN 10. Nah, di sini itu print membuat VLAN 10 pada switch ya. Di sini VLAN 10, name-nya saya kasih nama name VLAN 10. Lalu exit. Nah, di sini itu ada juga koneksi ke router dan mengaktifkan loopback 0. Dia langsung ini. Oke, mungkin kita langsung salin aja. CTRO, enter, CTRL-X. Lalu kita panggil aja Python 3 netmiko conpy. Nah, ini menghubungkan ke switch. Nah, konfigurasinya udah selesai ya. Di sini untuk mengeceknya kita bisa ngecek ke switch-nya apakah dia masuk atau enggak. So VLAN brief. Nah, di sini masuk ya VLAN 10 dan statusnya juga aktif. Oke. Lalu selanjutnya router. Kita cek apakah terdapat loopback 0. So dengan cara IP int brief. Nah, loopback 0 nya juga masuk ya dan statusnya up. Oke, selanjutnya itu di sini ada introduction to YAML. Nah, YAML itu merupakan markup language yang dimana dia itu adalah format data human readable, digunakan dalam network automation seperti Ansible karena dia itu mudah dibaca, ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Nah, dia itu mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya daftar VLAN ya. Nah, YAML, XML, dan JSON itu mewakili struktur data yang sama, kayak misalkan listnya, key-nya, value-nya. YAML itu lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Nah, untuk YAML strukturnya ini ada juga. Nah, ini ada perbedaan YAML versi JSON ya, yang dimana JSON itu tuh menggunakan tanda kurung kutip ini, tanda kurung ini, dan tanda kurung kotak. Sedangkan di YAML itu dia nggak pakai tanda kurung. Nah, lalu selanjutnya YAML in Python. Untuk membaca dan memparsing file YAML pada program Python itu tuh menggunakan library pyaml. Contoh kodenya kayak gini. Nah, di sini selanjutnya langsung aja masuk ke exercise 3 yang dimana kita itu menyimpan informasi router dalam file YAML. Di sini itu kita disuruh membuat sebuah file devices YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini. Kita lanjut aja buat nano devices .yaml. Nah, kita itu disuruh membuat informasi utama dari router ya, kayak gini. Nah, karena di exercise 4 itu langsung ada tambahkan informasi perangkat switch pada file devices YAML, kita langsung aja buat switch dan router sekaligus ya. Di sini saya udah ada kodenya CTRL-A, CTRL-C.
Ctrl+O, enter, Ctrl+X. Oke, lalu selanjutnya itu membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana. Pastikan library PyYAML itu telah terinstall. Nah, kita itu disuruh buat Python script untuk mengakses routernya itu menggunakan file YAML ya. Nah, langsung aja ke exercise 4. Kita itu konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Nah, di sini itu kita disuruh menambahkan informasi perangkat switch pada file devices YAML. Tadi saya udah nambahin ya. Yang dimana di sini itu, nah ini ada informasi dari router saya dan informasi dari switch saya, serta password dan username. Lalu selanjutnya modifikasi NetMiko conf.py pada exercise sebelumnya sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML itu dapat dikonfigurasi. Di sini itu berarti kita membuat file Python, file nano baru ya. Di sini mungkin saya buatnya YAML nano YAML conf.py ini, lalu yang dimana dia itu mengaktifkan interface loopback 1 di router dan di switch itu membuat VLAN 100. Di sini saya udah ada ininya juga kodenya. Yang di sini itu dia ada import YAML-nya ya, sesuai dengan kode Bu Nurul di exercise 3. Lalu memasukkan nama file YAML-nya. Lalu memasukkan nama file YAML, membaca file YAML yaitu devices YAML yang saya buat tadi. Nah, lalu di sini langsung aja masukin perintah untuk router. Untuk router itu kan ngaktifin loopback 1 ya. Di sini loopback 1 saya dengan IP address-nya. Lalu untuk switch itu tuh mengaktifkan VLAN 100 dengan saya ngasih namanya VLAN 100. Lalu di sini masukin device IP dari router untuk mengkonfigurasi router dan mengkonfigurasi switch nggak masukin IP nih. Nah, ini untuk loop semua perangkat dari file YAML-nya ya. Kita mungkin kita salin aja C, lalu kita tempel di sini Ctrl+O, enter, Ctrl+X. Nah, lalu kita bisa coba panggil, kita running YAML.conf.py. Nah, dia menghubungkan, mengkonfigurasi router. Nah, ini membuat VLAN 100. Dah. Lalu selanjutnya coba kita cek ya, untuk mengeceknya apakah dia berhasil. So VLAN brief. Nah, di sini masuk VLAN 100. VLAN 10 ini yang tadi kita gunain pakai NetMiko ya. Ini VLAN 10, VLAN 100. Lalu untuk router so IP int brief. Nah, loopback 1-nya masuk juga. Loopback 0 itu dari yang tadi ya, yang di file netmiko.conf. Nah, kita ini di loopback 1 itu yang pakai YAML.conf.py masuk juga dan udah berhasil. Nah, lalu selanjutnya udah ya, mungkin udah selesai. Mungkin kita coba lihat isi dari file YAML kita tadi, cat devices.yaml. Nah, ini ya untuk isinya. Ini dari informasi router dan informasi switch. Nah, ini udah selesai. Mungkin segitu saja video hands-on saya pada NetMiko dan YAML. Untuk semua exercise sudah berhasil dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.